Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuyun Rusmianti dengan NIM S1S11986. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai 3 submateri pada mata kuliah data mining. Nah, langsung saja terlebih dahulu sebelum masuk kepada 3 submaterinya yang saya akan jelaskan. Pertama-tama, what is a data mining? Nah, berbicara tentang data mining, seperti gambar yang ada pada slide ini, di sini ada erat kaitannya dengan statistika, data visualisasi, AI atau artificial intelligence, dan database management. Nah, di sini untuk statistikanya, kita dapat artikan di mana statistika ini merupakan ilmu pengetahuan yang digunakan untuk mengumpulkan data, menganalisis, melakukan prediksi, dan untuk data visualnya di sini berupa grafis atau visual dari informasi. Dan untuk AI-nya, di mana pada data mining ini menggunakan sistem AI untuk memproses datanya. Dan untuk data manajemennya, di sini kita menggunakan database untuk proses pengolahan informasi yang telah kita peroleh. Nah, dari sini saya memperoleh pengertian di mana data mining adalah proses pengumpulan data menjadi sebuah informasi dari data-data sebelumnya untuk diolah, dianalisis, sehingga menemukan pola-pola tertentu yang menghasilkan sebuah pengetahuan yang bisa digunakan dalam pengambilan sebuah keputusan atau tahapan dalam berbagai bidang teknologi. Nah, langsung saja masuk kepada materi 1, di mana data object and attribute types. Nah, di mana untuk types of dataset. Nah, di mana di sini ada yang namanya terdiri dari 3. Yang di sini yang pertama yaitu data record. Nah, data record ini merupakan kumpulan data yang dapat dibaca. Nah, untuk data record ini dia terbagi lagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada yang namanya data metrik. Nah, data metrik ini merupakan jumlah data berisi kumpulan data yang mempunyai sejumlah atribut atau fitur yang numerik atau yang sama, di mana dia di sini dapat diartikan sebagai vektor, contohnya dia itu vektor. Dan yang kedua yaitu ada yang namanya data transaksi. Nah, data transaksi ini dia setiap recordnya berisi sejumlah item, dan jumlahnya itu bisa antara transaksi yang sama ataupun antara transaksi yang berbeda. Nah, kemudian yang ketiga ada yang namanya data dokumen. Data dokumen ini dia merupakan data term, di mana tiap termnya atau dokumen atau komponennya ini merupakan atribut dari vektor. Nah, langsung saja untuk yang kedua yaitu ada tipenya yaitu graph dan network. Nah, tipe ini dia digunakan untuk mendapatkan wawasan dalam jaringan besar dari potongan informasi yang saling berhubungan dengan mempelajari pola dari data tersebut. Dan contohnya dia ini World Wide Web atau dia itu WW. Dan langsung saja yang ketiga yaitu ada spatial image dan multimedia. Nah, untuk dengan besarnya data yang dihasilkan ini tentu membutuhkan proses pengelolaan yang lebih spesifik dari data tersebut. Nah, untuk itu dimanfaatkanlah data analisis sains. Nah, di mana pemanfaatannya ini berupa data multimedia. Contohnya pengenalan objek, pengenalan suara, segmentasi citra, dan banyak analisis lainnya dari multimedia ini. Nah, contohnya lagi ada yang namanya image data. Dia itu dilakukan dengan melakukan image processing menggunakan bahasa Python dan lain sebagainya. Bisa juga berupa data video. Nah, untuk subtopik selanjutnya untuk types of attribute. Kan tadi tipe data, sekarang tipe atribut. Nah, untuk tipe atribut yaitu yang pertama ada yang namanya atribut nominal. Nah, atribut nominal ini dia mengidentifikasi suatu perbedaan sifat yang bertujuan hanya untuk membedakan nilai yang satu dengan nilai yang lainnya. Contohnya misalnya NIM saya S1 S11986 yaitu ada angka dan huruf. Nah, langsung saja yang kedua yaitu ordinal. Nah, ordinal ini dia kebalikannya dari atribut, yaitu mengidentifikasi informasi mengenai suatu tingkat yang menjadi pembeda dari objeknya itu. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu ada yang namanya
tipe atribut biner. Atribut biner ini dia atribut nominal yang hanya memiliki dua nilai, yaitu 0 dan 1. Kalau 1 dia itu dia tuh memiliki dia tuh ada, dan untuk 0 dia tuh tidak ada atau nilainya kosong. Sedangkan untuk yang keempat itu ada yang namanya atribut numerik. Nah, atribut numerik ini dia bersifat kuantitatif atau dia ini terukur nilainya, biasa dalam bentuk tipe integer. Dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan subtopik yang kedua, yaitu disimilaritas dan similaritas. Nah, similaritas dan disimilaritas ini terlebih dahulu saya jelaskan dulu apa itu pengertian dari similaritas. Similaritas ini merupakan ukuran numerik di mana dua objek ini memiliki mirip nilainya jika 0 itu dia tidak mirip, dan jika 1 itu berarti dia mirip penuh. Nah, selanjutnya yang kedua, sedangkan untuk disimilaritasnya itu atau ketidakmiripannya itu dia merupakan derajat numerik di mana dua objeknya itu berbeda. Jangkauan nilainya antara 0 sampai dengan 1 itu bahkan tidak terbatas atau tidak terhitung. Dan untuk istilah ketidakmiripan ini dapat disebut sebagai ukuran jarak atau distance antara dua data itu. Nah, jika S adalah similaritas dia itu, dan D itu adalah disimilaritas. Nah, untuk interval atau range-nya itu kita dapat simbolkan dengan angka 0 dan 1, maka dapat dirumuskan S tambah D itu sama dengan 1. Nah, selanjutnya yaitu untuk angka kemiripan dan ketidakmiripan itu sebenarnya tidak ditentukan juga oleh intervalnya atau jaraknya itu, tetapi bisa juga menggunakan interval, misalnya angka bilangan positif atau bilangan negatif itu tidak masalah, misalnya antara 0 sampai 10, antara -1 dan -1 dan +1, -10 dan 10 juga itu bisa. Dan selanjutnya yaitu kemiripan data multi atribut. Nah, dia ini terdiri dari 3, yaitu ada simple machine atau SMC, ada Cosin similarity, ada extend Jacob coefficient. Nah, untuk SMC-nya ini dia itu digunakan untuk menghitung komponen elemen-elemen untuk menghitung dua buah vektor biner antara angka 1 dan angka 2. Nah, yang untuk Cosin similarity dia ini untuk menghitung dua objek, dia itu berupa vektor dokumen. Dan untuk extend-nya, untuk extend Jacob coefficient-nya ini dia digunakan untuk menghitung kemiripan dua objek atau vektor dengan atribut yang kontinu atau tetap, yaitu atributnya dari atribut 1 sampai atribut keberapa itu tetap kontinu. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai submateri ketiga, yaitu algoritma data mining. Nah, algoritma data mining ini di sini saya menggunakan K-means clustering, di mana kita ketahui bahwa K-means clustering ini merupakan salah satu algoritma dalam teknik data mining yang bertujuan untuk mengelompokkan data. Nah, sehingga dia ini sering disebut dengan similaritas. Nah, dia ini pengelompokan datanya itu berdasarkan kesamaan dari atributnya atau dari proses-proses lainnya. Nah, di mana kelas dan variabel data ini belum diketahui. Algoritma ini biasanya menerapkan metode non-hierarki pada saat melakukan pengelompokan datanya. Artinya tidak ada aturan bahwa atribut atribut tertentu lebih tinggi derajatnya atau pengaruhnya dengan atribut lainnya. Nah, untuk algoritma ini menerapkan metode Euclidean dalam menentukan titik pusat pada kelompok data yang dicari. Nah, misalnya mencari jarak minimum atau maksimal antara dua buah data atau objek yang akan dikelompokkan. Nah, kemudian tahap-tahap metode algoritma K-means clustering ini yaitu memanfaatkan Euclidean distance sebagai alat dan dalam mengelompokkan datanya. Nah, di mana di sini ada 6 tahap. Yang pertama yaitu asumsi. Yang pertama asumsi dua data dari himpunan data sebagai dua pusat kelompok atau rata-ratanya yang disebut dengan mean data yang akan dibentuk.
Dan yang kedua yaitu gunakan persamaan Euclidean distance untuk mencari jarak dua buah data yang seperti yang diasumsikan pada langkah pertama. Yang ketiga yaitu kita akan melakukan tabulasi data sesuai dengan nilai yang diperoleh. Dan yang keempat yaitu kita akan tampilkan cluster atau kelompok data yang sudah diperoleh tadi. Nah, dan yang kelima yaitu kita ulang hitung rata-ratanya menggunakan persamaan 3 untuk klaster baru diperoleh pada tahap 4. Jika nilai MN-nya berbeda, maka ulangi lagi tahap langkah kedua sampai keempat. Dan untuk yang keenam yaitu jika ditemukan klaster yang terbentuk memiliki pola yang sama dengan iterasi sebelumnya, maka hentikan perhitungan. Nah, mungkin demikian penjelasan saya mengenai 3 submateri yang bisa saya sampaikan, yang saya jelaskan pada mata kuliah data mining. Dan untuk mohon maaf jika ada kesalahan atau kurang dalam memaparkan materi. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.